Sinyal. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil Assalamualaikum anbiya Ibu Iin. wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta PPG kelas PAI 5. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tengah kesibukan kita semua yang sedang mengajar dan beberapa aktivitas lain, mudah-mudahan semua sehat, mudahkan dalam menjawab soal-soalnya. Saya sudah melihat beberapa jawaban dari Bapak Ibu semua, baik itu resume, kemudian ada juga analisa materi ya. Nah, ada beberapa yang memang sudah sesuai dengan kaidahnya dan ada juga beberapa yang mungkin kurang cermat sedikit gitu ya. Sebetulnya di beberapa video YouTube yang pernah saya share kemarin itu ada beberapa tips untuk mengerjakan resume. Nah, di resume itu kalau Bapak Ibu membuka di modul itu kan ada apa namanya poin-poinnya yang di bagian atas itu ya, misalnya untuk hulaforosidin itu ada pembahasan apa aja. Nah, kalau Bapak Ibu sesuai dengan itu aja, insya Allah nilainya baik. Nah, hari ini saya mungkin ingin membahas tadi sepintas saya mendengar Bapak Ibu banyak mengeluhkan soal nilai yang analisa materi. Betul. Jadi saya akan memberikan eh, analisa materi dulu ya. Ya, Jadi Bu. ya nggak apa-apa ya kalau saya buka ya Bapak Ibu ya, analisa materi Bapak Ibu semua. Berarti di laman space Bapak Ibu bisa saling melihat ya? Bisa saling melihat Kalau nilai kalau teman-teman. kalau untuk space masing-masing tidak, Bu. Tidak bisa melihat Hasil gitu. sendiri. Oh, hanya milik Masing-masing. sendiri ya. Terang, Ya. Bu. Ya, saya mohon izin ini saya tampilkan punya Bapak Ibu. Kalau di laman dosen kan kelihatan semua ya. Bu, Jadi nggak apa. Contohin saya nggak apa-apa, Bu. Jelek nggak apa-apa, Bu. biar kita tahu ke depannya. Nah, ini yang bagus dulu nih ya Bapak Ibu. Ini punya Pak Muhammad Abdur Ridho ada. Ada. Mantap. Mana orangnya? Kalau beliau memang selalu bagus, Bu. Hadir, Bu. Masya Allah. Banyak banget tuh. Ya, Terus dong. jadi kita ke atas dulu ya, ke bagian yang ini kan di jawabannya ya, jawaban beliau ini kan soalnya ada 3 sebetulnya. Jadi kita lihat ke atas. Nah ini bahan analisanya kan ada 3 macam ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah video, ya kan? Ini videonya tentang Abu Bakar. Nah, nanti terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Yang kedua, bahan analisanya ada jurnal. Jurnalnya ini tentang hulaforosidin oleh siapa ini? Ini di saya blur, harus di-download dulu. Nah, terus yang kedua ada jurnal juga. Ini tentang gambaran sistem pendidikan Islam pada masa sahabat. Nah, jadi ini yang bawaan dari laman space ini ada 3. Nah, kemudian saya menambahkan 1 pilihan. Nah, ini kalau Bapak Ibu lebih merasa mudah, misalnya kalau melihat ini tampilan-tampilan slide, ini ada di video YouTube. Ini salah satu alternatif. Jadi ada 4 macam ya Pak, Bu. Ada video ini tadi, ada jurnal 1, ada jurnal 2, dan saya memberikan alternatif lain, ada berupa pemaparan materi tentang hulaforosidin. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memilih salah satu mana bahan yang mau dianalisa, ini ada 3 macam. Instruksinya ini sebetulnya biar Bapak Ibu nggak bingung, saya mengambil dari komponen analisa bahan ajar ini. Nah, dari video-video atau materi yang Bapak Ibu telaah tadi, yang pertama,
tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang ditemukan dalam bahan ajar. Nah, jadi minimal ada 3, Bapak Ibu. Gitu. Terus yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Nah, jadi apa saja yang ada di bahan tadi, misalnya dari bahan YouTube ini tadi, nah bagaimana dikaitkan dengan realitas sosial saat ini. Terus yang ketiga, refleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna ini kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum? Belum paham, Bu. Belum ngerti, Bu. Belum ngerti. Bu. Belum Ya, benar-benar paham. Ya, nanti saya cari contohnya. Sekarang mumpung masih buka di sini, jadi yang ini instruksinya dipahami dulu ya Bapak Ibu. Ada 3 yang akan Bapak Ibu analisa, 3 macam. Nah, biar lebih sistematis cara pengerjaannya, jadi dikasih ini loh pilihan, maksudnya yang Bapak Ibu analisa itu bahan yang mana? Misalnya dari video tentang, ini kan ada dari video tentang Abu Bakar As-Siddiq di atas, maka poin-poin ini. Saya mute dulu yang lain ya. Atau misalnya dari pemaparan YouTube, kasih judulnya Khulafaur Rasyidin, Ekspansi Islam, Gerakan Politik Keagamaan, serta Pemisahan Agama dan Negara. 3 konsep yang ditemukan adalah gitu. Nah, sebaiknya yang 3 macam ini, 3 ini, Bapak Ibu berikan biar ada pemisahan itu dikasih di blok gitu loh Bapak Ibu. Biar nggak kecampur. Contoh nih, misalnya Pak Suwirjo, ada nggak Pak Suwirjo? Oh, ada ini Pak Suwirjo, mohon maaf nih Pak Suwirjo. Bisa di unmute Pak Suwirjo? Ya, mohon maaf saya tampilkan ya Bapak. Ini kan Bapak hanya 1 paragraf dan itu pun 4 baris. Ya, terlalu singkat Bapak. Jadi misalnya, apakah menurut Pak Suwirjo sendiri 4 baris ini bisa menjawab dari 3 soal ini? Ya. Jadi 3 soal ini kan, yang soal pertama aja minimal 3 konsep. Sedangkan yang Bapak jawab aja ini belum, gitu ya. Terus jawaban yang kedua ini tentang kontekstualisasi dengan realitas saat ini. Yang jawaban ketiga kontekstualisasi dengan pembelajaran bermakna. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ya 3 soal ini dibagi misalnya nilai 100 ya, dibagi 3 kira-kira 1 soal poinnya berapa Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu biasa menilai siswa nih. 30 sekian lah Bu. 30. Ya. 32 sekian ya. 32 misalnya kalau pakai puluhan ya. Nah, 32. Nah, kalau dia bisa semuanya gitu kan. Kalau 3-3-nya dijawab berarti berapa? 32 kali 3. Iya, 96. Ya, 96-an ya. Nah, kira-kira kalau jawaban Pak Suwirjo tadi yang cuma 1 paragraf ini nilainya berapa? 30 berarti saya udah ngatrol 20 kan? Betul, Bu. Iya, ini sudah saya katrol Bapak Ibu. Ya, paham. Ya, betul. Paham ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya, kalau Bapak Ibu memberikan jawaban, jangan terlalu minimalis. Saya juga menambahkan nilainya bingung gitu. Maaf, Bu. Ya. Nah, Intinya- coba Bapak Maaf, Bu, Suwirjo. intinya pada belum paham. Intinya belum paham. Ya, nanti Ya, intinya mungkin belum paham kali, Bu, yang ketika untuk merefleksikan dengan kehidupan sekarang gitu. Ya. Dan Ya, baik Bapak Ibu.
Kenapa saya menambahkan link yang ini, Pak? Karena di pembahasan-pembahasan yang biasanya saya sampaikan itu sudah ada misalnya menampilkan dengan realitas sosial saat ini, gitu. Makanya saya menambahkan alternatif biar Bapak dan Ibu nggak bingung, saya tambahkan link alternatif untuk bahan analisa materi. Nah, kalau yang Abu Bakar, yang video ini, dia kan hanya satu khalifah, sementara pembahasan di modul kan ada 4 khalifah gitu ya. Ya. Jadi kurang lengkap kalau menurut saya gitu. Iya Nah, betul. tapi itu tergantung pilihan Bapak Ibu semua, lebih enak yang nyamannya yang mana. Dan sebaiknya di atasnya itu ditulis gitu ya. Misalnya sebelum jawaban ini ditampilkan berdasarkan video tentang Abu Bakar atau misalnya berdasarkan pemaparan materi dengan tema ini sesuai link yang saya cantumkan itu misalnya. Nah, maka jawabannya apa? Yang 3 ini. 3 poin ini. Nah, sekarang kita lihat tadi yang saya sebutkan tadi Pak siapa yang nilainya 90? Pak Rido. Nah, contoh misalnya yang punya ini masih ketemu nih, Bu Hernayati ada? Nah, punya Bapak Ibu kadang-kadang belum bisa membedakan mana analisa materi dengan mana resume gitu. Jadi di analisa materi masih seperti resume. Terus ini nggak di blok ya. Jadi tidak bisa dibedakan gitu loh antara satu dengan yang lainnya. Jawaban yang poin 1 ya atau poin A, poin B, poin C nggak ketahuan gitu. Contoh lagi. Spesifik ya. Terus ada juga, nah ini mohon maaf ini ya Pak siapa nih? Pak Tarkim ada nggak Pak Tarkim? Pak Tarkim ada? Ada, Bu. Ya, Pak Tarkim, mungkin Bapak banyak mendapat masukan dari teman-teman yang pernah mendapatkan PPG tahun-tahun sebelumnya. Itu soalnya memang ada tentang moderasi beragama. Nah, misalnya saya lihat beberapa guru masih mencantumkan kaitan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Nah, kalau yang sekarang bukan moderasi beragama, Pak, tadi. Ya kan? Perkembangan Kalau Islam. Gimana? kalau yang sekarang itu tadi di atas apa, Pak? Masih ingat nggak? Yang Perkembangan pembelajaran bermakna itu. perkembangan ajaran agama Bentar. Islam. Nah, ini yang ini pembelajaran bermakna. Kalau sekarang itu tentang pembelajaran bermakna. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya memang dia tentang moderasi beragama gitu. Nah, jadi berbeda antara tahun 2023 dengan tahun lalu. Ya, biasanya kan kita kadang-kadang ya apa namanya belajar dari teman-teman yang sudah gitu ya. Apa nih kira-kira kisi-kisinya gitu. Oh, ini tentang moderasi beragama. Nah, ini saya lihat kurang sesuai gitu ya. Sekarang sudah bukan moderasi beragama, tapi tentang pembelajaran bermakna. Terus yang agak pas itu tadi, bentar. Nah, ini juga lumayan bagus nih, Bu. Siapa nih? Bu Siti Wahyuni. Nah, Bu Siti Wahyuni, tinggal kurang sedikit aja, Bu. Misalnya di atasnya ditulis bahan apa yang Ibu analisa ini. Ya kan? Nanti ditambahkan. Kalau yang ini, kalau yang udah saya nilai nggak apa-apa, udah oke nih. Nah, terus ini juga sebaiknya di blok, Bu. 3 konsep dan deskripsi. Jadi beda gitu ya Bu ya, kan antara jawaban yang di atas dengan jawaban yang di bawah kan beda ya. Jadi biar di blok gitu loh Bu, biar dipisah. Iya, Oh, iya, iya. baik Bu ya. Biar enak koreksinya juga. Oh gitu ya Bu. Iya kayak contoh saya Bu, saya di blog nih, kelas agama Bu. Ya. Karena apalagi kalau misalnya Bapak Ibu banyak menggunakan poin, misalnya banyak menggunakan huruf atau angka 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D gitu kan. Kalau nggak di blok, nggak kelihatan pemisahnya gitu. Nah ini misalnya nih, udah ada nih kaitan bahan ajar dalam pembelajaran bermakna.
Nah, cuma ini jadinya 4, padahal yang diminta oleh soal ada 3 kan tadi ya di atas itu. Nah, iya. Berarti ini kelebihan 1. Yang punya Pak Pipip. Ya Bu, maaf Bu, saya baru masuk habis dari kelas, maaf. Ya, Pak Pipip nanti untuk analisa selanjutnya tolong Iya, Bu. disesuaikan dengan instruksi tugasnya, kan ada 3 ya. Iya, Bu. Kalau ini masih seperti resume Pak. Iya Bu. Berbentuk poin-poin seperti soal yang di atasnya aja. Oh gitu, iya Bu. Jadi Nah, harus ini diperbaiki Bu ya? Atau resume yang besok, yang hari besoknya ini? aja, yang besoknya Yang aja. ini Bu, yang hari ini ha? Ya, yang hari ini Yang hari ini. boleh. Iya. Yang sudah saya nilai udah cukup. Yang analisa. Ya, selanjutnya gimana Pak Pipip? Yang analisanya Bu ya? Yang Ya, harus analisanya perbaiki. saya rasa udah cukup, karena ini kan beda sama resume ya. Kalau resume ada form untuk mengembalikan. Kalau ini kan saya nggak bisa mengembalikan, setelah dinilai nggak ada. Oh gitu. Nggak bisa dikembalikan. Oh gitu Bu Jadi, ya. Jadi nggak bisa diperbaiki Bu ya? Kalau Pak Pipip kan udah lumayan ya, udah 70-an. Tadi yang pertama mungkin kalau Bapak Ibu merasa 65 Bu. nilainya 65. Iya Bu. Yang Atau KB mau nyoba ngirim ulang, siapa tahu masih bisa. Tapi di atasnya ditulis revisi misalnya gitu. Iya Bu. Nah, biar saya bisa tahu gitu kalau ini yang kiriman kedua. Gitu ya Pak Pipip. Jadi harus ada 3 poin yang yang seperti petunjuk di atasnya itu Bu ya? Iya, yang paling atas itu. Terus disebutkan seperti ini. Nah, ini yang agak yang bagus ya menurut saya ya, sistematis. Pak Abdul Ridho. Ditulis segini loh Pak Pipip nih. Analisa Ya. bahan ajar KB1. Nah, apakah Bapak menganalisa videonya atau jurnalnya atau materi yang saya kasih linknya. Jadi disebutkan bahannya apa. Kalau ini kan bahan yang dianalisa adalah video tentang perkembangan kebudayaan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, Jadi terus boleh milih Bu? Memang milih salah satu Pak. Oh gitu, iya Bu. Saya milih video Bu, maaf. Ya, nggak apa-apa pilih salah satu, tapi disebutkan di atasnya gitu. Oh iya Bu, ya maaf. Oke, ini saya mute dulu. Selanjutnya ini di blog seperti ini ya Bapak Ibu. Yang untuk pertama kan konsep yang ditemukan dalam bahan ajar kan ada 3 ya. Coba kita lihat minimal 3. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, nggak apa-apa. Minimal 3. Ini Pak Abdul ngasih 4. Nggak apa-apa. Terus yang B. Yang B sama di blog juga begini Pak, biar ada pemisah kalau ini jawaban yang poin kedua gitu. Karena kan biasanya Bapak Ibu kadang ada angka-angka, ada abjad-abjad gitu kan. Kalau nggak di blog nggak kelihatan pembedanya. Nah, kontekstualisasi dengan realitas sosial. Ini menurut saya bagus ya, karena disesuaikan dengan realitas sosial saat ini. Contoh misalnya kalau Pak Abdul tadi mana? Nah, ini kita bahas punya Pak Abdul ya. Misalnya pada masa Abu Bakar, ini Pak Abdul mencontohkan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif terpusat di Khalifah. Nah, pada saat sekarang ini di Indonesia, kekuasaan legislatif dipegang oleh ini DPR, MPR yang membuat dan merumuskan undang-undang. Sedangkan eksekutif ini oleh pemerintah ya kan. Kalau yudikatif oleh MA dan lain-lain. Nah, ini contohnya bahwa apa yang terjadi pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu ketika konteksnya saat ini seperti apa gitu. Nah, terus misalnya yang nomor 3. Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat, dia memecat semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman karena terindikasi korupsi. Sedangkan masa sekarang di pemerintahan yang baru dikuasai oleh partai pemenang pemilu, maka
eksekutif pejabat pemerintahan diubah atau direshuffle oleh presiden. Terus atau misalnya kalau Bapak Ibu sering lihat berita gitu ya kan, ada beberapa contoh ya pejabat-pejabat yang tidak kompeten atau yang korupsi itu diberi sanksi dan lain sebagainya. Jadi ada konteksnya dengan yang saat ini gitu loh, dikaitkan dengan saat ini. Nah itu kira-kira ya Bapak Ibu. Kalau Pak Kapandi, Ya, Bu. Pak Kapandi, ini mohon maaf, ini masih seperti resume Bapak. Ya, Bu. Ya, jadi Gimana ini saya, perbaikinya, Bu? ya kalau tadi saya contohkan ada 3 poin soal, kalau masing-masing soal aja nilainya 33-an ya, 33. Nah, kalau ini kan berarti Bapak baru ya belum nyampe 1 poin sebetulnya, cuma ya saya tambahin 60 ya karena Bapak ya udah capek nulis gitu ya, jadi saya tambahin. Tapi sebaiknya besok-besok ya hari inilah ya untuk analisa-analisa selanjutnya tolong ya sesuai yang 3 poin soal tadi. Nah, kalau Tanya, Bu. Bapak Ibu ya Mohon Pak, tanya, Bu. Yang ya itu bisa diperbaiki nggak, Bu? coba Yang Bapak kirim ulang, silahkan. Silahkan kalau Bapak Ibu mau kirim ulang, kalau misalnya nilainya masih kurang gitu ya, coba ya. dikirim ulang. Caranya gimana, Bu? Caranya? Seperti Bapak ngirim yang pertama tadi. Oh, gitu. Di kolom komen gitu ya, di space-nya itu ya. Ya, ada nggak yang seperti ini kalau di Bapak Ibu balas-balasan ini? Adanya Ada. pen edit, diklik pen editnya ada. Ada editnya? Ada edit, ada. Oh, Ada coba editnya. Bapak Ibu edit kalau bisa. Iya. Atau siapa yang bisa nyontohin? Saya mau lihat kalau di tampilan Bapak Ibu kayak apa itunya. Tulisnya. Ditulis judulnya depan di atasnya revisi gitu ya, Bu ya. Pak Astagama bisa tampilkan share screen-nya? Nggak bisa, Bu. Saya pakai HP. Pakai HP. Siapa yang bisa nampilin? Mohon maaf Ibu, untuk analisa yang sudah dinilai tidak bisa diedit kembali. Buktinya di Facebook. Ya, gimana Pak Abdul? Untuk analisa yang sudah dinilai oleh Ibu, sepertinya tidak bisa diedit kembali di space. Oh gitu. Coba Pak Abdul bisa di share screen nggak? Biar saya tahu juga gitu. Kalau tampilan mahasiswa seperti apa? Izin ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya. Kelihatan. Di share screen tadi Dok. Ya, Ustaz. Ini udah. Seperti ini Ibu sudah tidak bisa diedit Ibu. Oh iya. Kalau sudah dinilai. Kalau yang masih kosong Pak, misalnya yang berapa yang belum Bapak kerjakan? Yang analisa 3 atau analisa 4? Analisa 3 dan 4, Bu. Iya, sebentar. Berarti maksudnya kalau misalnya kurang, lebih baik saya tidak nilai dulu gitu kan? Biar bisa Ya, diedit. Bu. Lebih baik Analisa begitu. 3 belum mengerjakan saya Ibu. Masih ngerjakan resume. Ini analisa 3 Ibu. Kalau yang analisa 2 tadi nggak ada kolom untuk ini ya, revisi gitu ya? Iya, kalau yang sudah dinilai oleh Ibu, sepertinya di sini tidak ada kolom editnya Ibu, karena ini karena sudah udah ada nilainya. Ya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan berkecil hati yang sudah saya nilai tapi kurang. Masih ada kesempatan untuk yang berikutnya. Ya, untuk yang berikutnya saya share screen lagi coba ya.
Nah, ini mumpung kebuka nih ya, tadi kan ada yang nanyain pembelajaran bermakna itu apa sih gitu ya. 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 Ini saya ngambil dari salah satu artikel di internet, contoh pembelajaran bermakna. Peserta didik mempelajari konsep, ini contohnya ya, karena kita belajar sejarah, peserta didik akan mempelajari konsep kebijakan pemerintah era kolonial di Indonesia. Maka peserta didik diminta untuk membaca uraian mengenai konsep tadi. Setelah itu, guru akan menjelaskan terkait contoh kebijakan di era kolonial. Siswa diminta untuk menyebutkan contoh dampak dari kebijakan kolonial apa saja yang masih dirasakan hingga saat ini. Nah, jadi contohnya kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu. Pada masa kolonial Belanda, ya, Belanda kan berapa tahun nih Bapak Ibu menjajah Indonesia? 350. 350 tahun. Nah, Ya. saat Belanda menjajah di Indonesia, ada satu lembaga pendidikan yang eksis sejak masuknya Islam di Indonesia sampai saat ini, namanya adalah pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren itu didirikan awalnya itu kan karena ketika Islam masuk ke Indonesia itu kan yang diajarkan itu kan hanya orang-orang yang ada di lingkungan tersebut ya. Ini mundur ke belakang lagi nih Bapak Ibu. Nah, jadi ketika siswanya semakin banyak dari luar kota, dari luar provinsi gitu ya, misalnya yang di Pulau Jawa, contoh Wali Songo ya, Wali Songo itu kan dia basisnya kan di Pulau Jawa. Terus siswanya atau santrinya ada yang datang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi. Nah kan mereka nggak mungkin PP. Akhirnya dibentuklah atau dibangunlah pondok-pondok itu yang di kemudian hari menjadi namanya pondok pesantren. Nah ketika masa kolonial Belanda, Belanda ini kan menerapkan pendidikan yang formal ya Bapak Ibu. Kalau pesantren kan dia tidak ada kurikulumnya. Antara satu kiai atau satu ustadz dengan ustadz lainnya itu kan berbeda yang diajarkan. Kitabnya berbeda gitu ya. Misalnya tidak ada standar gitu loh. Kalau Belanda waktu itu memang menawarkan prinsip pendidikan yang sudah terstruktur gitu ya. Jadi ada klasifikasi kelasnya. Kayak kita sekarang lah, kayak model sekolah kita sekarang. Misalnya pendidikan dasar itu kurikulumnya apa. Pendidikan menengah kurikulumnya seperti apa. Nah, pada saat Belanda itu ditawarkanlah kepada pesantren-pesantren. Apakah mau mengikuti model pendidikan seperti sekolah Belanda atau mau tetap dengan pesantrennya? Nah, ada dua yang memilih, ya, ada dua pilihan. Yang pertama mengikuti seperti sistem klasikal Belanda, itu rata-rata misalnya sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya. Makanya sekolah Muhammadiyah dari dulu itu dia sudah sistemnya itu klasikal. Kenapa? Karena sekolah-sekolah Muhammadiyah waktu itu menganggap kalau mau diterima atau mau berkembang, ya kita harus masuk di dalam sistem gitu ya. Tetapi dengan modifikasi-modifikasi, tidak hanya pembelajaran-pembelajaran umum, namun juga menambah muatan-muatan keagamaan. Sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan tidak hanya sekolah umum, tetapi juga keagamaannya juga lebih banyak gitu ya dibanding sekolah Belanda pada saat itu. Nah, respon yang kedua itu disampaikan oleh pesantren-pesantren tradisional ya, dan rata-rata kita tahu kalangan pesantren itu kebanyakan dari NU gitu. Mereka tetap mau dengan sistem pesantrennya, tidak mau mengikuti model sekolah Belanda. Nah, akhirnya Belanda ini kan merasa tidak mau tersaingi ya, karena menganggap bahwa pesantren-pesantren itu mengajarkan jihad gitu kan, mengajarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda gitu. Nah, akhirnya pesantren ini oleh Belanda dikasih kebijakan tidak boleh hidup atau tidak boleh didirikan di kota-kota, di ibu kota. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan setelah itu siswa diminta mencontohkan dampak dari kebijakan kolonial apa saja yang masih dirasakan hingga saat ini. Jadi yang bisa dirasakan hingga saat ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, pesantren-pesantren sebesar apapun pesantren itu, tidak ada yang
di ibu kota negara, maksud saya di ibu kota gitu ya. Kalaupun misalnya pesantren di Jakarta, dia bukan di misalnya di kawasan Sudirman, bukan di Kuningan gitu kan, bukan di jalan-jalan yang pusat gitu kan. Pasti mereka ada di pinggir-pinggir. Apalagi pesantren-pesantren yang ada di daerah ya. Contoh pesantren Gontor yang sudah terkenal menghasilkan banyak tokoh ya, yang sudah banyak menghasilkan pesantren-pesantren alumninya. Itu kan lokasinya kan ada di kampung, ada di desa. Pesantren Dar El Kolam yang besar di Banten juga ada di masuk ke dalam gitu loh, bukan di pusat kotanya gitu. Nah, itu salah satu. Iya, Lirboyo juga. Pesantren-pesantren besar itu semua masih ada di desa kan, Bapak Ibu ya. Itu sebetulnya karena dampak dari kebijakan kolonial masa lalu gitu. Nah, ini contoh pembelajaran bermakna. Nah, dikaitkan tadi ke modul-modul tadi setelah Bapak Ibu baca atau dari video Bapak Ibu tonton gitu kan. Nah, nanti disampaikan apa gitu ya yang tadi di masa sejarah yang Bapak Ibu analisa tadi. Nah, apa konteksnya dengan pembelajaran bermakna saat ini? Terus kelebihan dan kekurangan pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna ini punya 3 kelebihan. Yang pertama, informasi yang dipelajari akan lebih lama diingat oleh siswa, gitu ya. Karena kan kalau siswa ini kita ajarkan tekstual, hanya berupa teks, apalagi sejarah gitu ya. Kalau kita nggak kaitkan dengan kondisi saat ini, pasti bosen banget Bapak Ibu ya. Bosen banget belajar sejarah itu. Makanya kita harus mengaitkan apa yang terjadi di masa lalu, apakah masih relevan dengan saat ini, gitu ya. Ada contoh-contoh yang Bapak Ibu contohkan yang terjadi saat ini. Nah, di video-video yang saya kirimkan ke Bapak Ibu di masing-masing analisa bahan ajar, itu biasanya sudah saya sampaikan tentang ya ini tadi konteks saat ininya gitu. Contoh misalnya masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa kejayaan Islam, itu kan kalau kita belajar sejarah, betapa Islam itu pernah mengalami masa kejayaan ya, dalam semua aspek kehidupan, kebudayaan, peradaban, ilmu pengetahuan, ilmuwan-ilmuwannya sungguh sangat disegani gitu kan, wilayah kekuasaan yang sangat luas gitu. Tetapi rata-rata kehalifahan Islam itu juga mengalami masa kemunduran. Dan ternyata kemunduran itu disebabkan oleh yang paling banyak adalah ketidakcakapan khalifah penerus gitu ya. Seperti kita tahu yang namanya kekhalifahan, kerajaan, kesultanan itu kan turun-temurun, bukan seperti kita saat ini gitu ya, yang dipilih oleh pemilu. Jadi tidak hanya kalangan bangsawan, tapi rakyat biasa juga bisa berkesempatan menjadi presiden. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan konteks saat ini gitu, Pak. Tergantung materi yang Bapak analisa itu. Nah, terus contoh lagi misalnya yang tadi anak-anak khalifah tadi misalnya bergaya hidup mewah, tidak cakap memimpin, tidak bertanggung jawab, tidak mau belajar. Akhirnya ketika dia tiba gilirannya untuk menjadi khalifah, dia tidak bisa memimpin. Dan itu menyebabkan kemunduran-kemunduran. Lalu kalau Bapak Ibu mau kaitkan dengan konteks kekinian, bisa dicontohkan juga tuh anak-anak pejabat kita yang banyak viral di berita-berita sekarang kan, karena Bapak Ibunya pejabat, terus dia berleha-leha, berfoya-foya, akhirnya tidak hanya kehancuran dirinya sendiri, tetapi juga keluarga besarnya juga ikut. Ya, gitu. Nah, kira-kira seperti itu loh Bapak Ibu, pembelajaran bermaknanya itu dikaitkan dengan konteks saat ini, gitu. Nah, ini tadi nomor 3 poinnya, kembali ke pembelajaran bermakna. Informasi yang sebelumnya dilupakan masih berbekas. Informasi lama yang diterima terkadang mudah dilupakan oleh siswa. Tapi dengan konsep pembelajaran bermakna ini, informasi lama, ya, terutama dalam pembelajaran sejarah, ini tetap berbekas gitu ya, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Kemudian kesimpulan pembahasan, ini yang artikel di internet ya Bapak Ibu tentang pembelajaran bermakna. Biar kita agak refresh sedikit. Sebetulnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah menerapkan dalam
ketika ngajar di sekolah, tapi kadang-kadang ya lupa sedikit lah ya teori-teorinya. Nah, jadi ya, konsep belajar bermakna adalah konsep belajar yang menghubungkan kegiatan dengan konsep sebelumnya sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang utuh. Pembelajaran bermakna punya hubungan yang erat dengan teori yang dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu tentang teori konstruktivisme. Nah, kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu udah paham ya tentang pembelajaran bermakna. Lalu kita kembali ke apa nih yang pengen Bapak Ibu tanyakan? Ini Bu, mengenai tadi, ya kalau mengambil ini materi dari jurnal saja boleh nggak untuk Boleh. apa? Boleh ya? Nggak usah Ya, dari video saja gitu. boleh Pak, tapi di jurnal yang ada di laman tadi ya Pak. Ya, dicantumkan judulnya mungkinnya Bu laman, seperti itu kata tadi. Iya, iya. Sebentar saya tutup lagi ini. Saya mau buka yang laman space tadi ya. ya. Hanya di laman jurnalnya ya. Saya share screen lagi. Nah, ini udah kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ya. Ya. Jadi ada 4 pilihan. Kalau di sini 3, saya tambahkan 1. Yang pertama video. Nah, nanti di atasnya Bapak Ibu sebutkan video yang dianalisa judulnya Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya. Oh iya. Terus atau misalnya mau pakai jurnal. Ini jurnal dikasih judul. Judulnya siapa, yang ditulis oleh siapa. Ini harus di-download nih, makanya dia blur. Saya belum download. Nah, kalau di sini downloadnya di sini. Lalu atau jurnal kedua. Jurnal kedua ini gambaran sistem pendidikan Islam pada masa sahabat. Silahkan mau yang mana. Atau mau pakai alternatif ketiga, tadi saya tawarkan pakai link pembahasan YouTube yang ini. Khulafaur Rasyidin, ekspansi Islam, gerakan politik keagamaan, serta pemisahan agama dan negara. Nah, itu. Sampai di sini kira-kira sudah paham. Jadi nanti model Pak Suwirjo tolong ditambahin ya Pak. Kalau ini sudah terkunci, nggak apa-apa Bapak, jangan kecewa. Nanti kan ada nilai akumulasi ya Bapak Ibu. Ini saya kasih bocorannya nih. Bukan rahasia kan Bapak Ibu nilainya? Ya Bu, nggak usah, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Ini saya mau ngasih tahu, ini kelas yang sudah saya yang pernah saya ajar. Ini Bapak Ibu kelas PAI 5. Ya. Ini jadi kalau di saya kelihatan semua Bapak Ibu, mana yang sudah Bapak Ibu kerjakan, mana yang belum. Nah, nanti ini nilai akhirnya di sini. Yang paling besar ya, yang paling besar Bapak Ibu ini poin analisa materi 35%. PBL. PBL. Ya itu Bu yang terkait dengan PBL tuh cara PBL. ini gimana Bu? PBL itu Bu ya? Ya PBL betul. Ini tapi bisa diakses. Ini hari ini belum bisa diakses ya Bapak Ibu ya? PBL-nya? PBL. Kayaknya belum. Belum Bu. Ya, biasanya hari terakhir ini baru bisa diakses setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan analisa bahan ajar. Jadi analisa bahan ajar dari 4 tadi nilai totalnya hanya 15%. Jadi kalau tadi nilai Bapak masih kecil, jangan khawatir, masih ada yang lain. Ini saya lihat formatifnya pada gede-gede nih, 100-100 semua ini. Belajar bersama. Nah, tuh udah 100-100 tuh. Kakak Ridho, Bu. Kakak Nabi Ridho. Nilai formatif ini hanya 10%. Oh iya. Ya, resume dan refleksi dari keempat resume itu poinnya 20%. Jadi yang paling besar nanti adalah PBL ya. Analisa materi PBL. Mbak. Tes akhir modul baru bisa dikerjakan besok. Setelah Bapak Ibu mengerjakan semuanya, kalau udah dikerjain semua, baru bisa diakses gitu. Nah, jadi kemudian kalau misalnya kurang nilainya ya Bapak Ibu, ternyata ini kan nilai akhir itu lulus adalah 70. Ya. Jadi kalau nilainya kurang dari 70, dia masih kuning-kuning begini.
ini kan karena Bapak Ibu belum selesai semua ya, dan masih ada yang belum saya nilai, jadi masih kuning gini. Nanti kalau Bu, udah yang masih kuning bisa diulang lagi ya Bu ya? bisa, bukan diulang Pak, remedial Remed. namanya. Remed. Enggak, di KB2 saya ada yang belum dinilai di situ tulisannya. Oh, di KB2. Kalau di KB2 udah saya kembalikan atau belum Pak? Belum ada nilai Bu kelihatannya kayaknya. Oh, kalau belum ada dinilai masih proses Pak. Saya masih sambil menilai. Oh ya. Iya. Ya, insya Allah hari ini sampai besok saya akan nilai, dan besok semua yang sudah mengerjakan tugas insya Allah sudah ternilai. Gitu. Ya, terima Nah, kasih. saya mau ke tadi remedial ya Ibu Bapak, yang tadi nilainya misalnya kurang dari 70, nanti dia otomatis ada di tugas remedial. Nah, di tugas remedial ini kalau di kolom dosen ya Bapak Ibu, kalau di Bapak Ibu mungkin beda. Kalau di kolom dosen, nah yang penting Bapak Ibu mengirimkan tugasnya, terus saya klik diterima, maka nilai Bapak Ibu otomatis jadi 70 alias lulus. KKM ya, Bu. Ya, jadi ini yang pernah kurang ya nilainya. Terus setelah dia kirim tugas, saya terima, nanti berapapun nilai Bapak Ibu, nanti langsung terupgrade jadi 70. Tapi kan lebih enak kalau misalnya nilainya murni bagus ya Bapak Ibu, bukan remedial gitu. Amin, amin. Amin, maunya begitu. Nah ini tadi kalau yang resume. Nah ini saya baru ngoreksi yang resume 1. Kalau yang 2 ini masih proses ya Bapak Ibu. Kalau udah semua dia hijau ininya. Kalau di saya hijau semua. Jadi saya tahu nih, oh ini berarti masih ada 1 orang yang belum saya nilai sehingga dia belum hijau. Gitu. Iya, saya belum Bu. Ya berarti Pak Hambali ya yang belum ya. Iya, itu ada yang salah. Nah ini revisi. Bapak kemarin terlalu singkat ya? Iya. Belum Bu, KB2. Enggak merata Bu. KB2. Ya. Nah, resume saya mau ingatkan lagi, kalau resume itu tipsnya nih ya Bapak Ibu, sebetulnya nggak perlu dikopas semua. Bapak Ibu buka modul, contoh nih ya. Modul berapa? Modul 2? Modul 2 Bu. Modul 2 ya, modul 1 udah dinilai ya, modul 2. File modul. Nah ini modul 2-nya. Bapak Ibu lihat pokok-pokok materi yang paling atas. Di setiap modul itu ada pokok-pokok materi. Jadi yang penting di dalam resume itu mencakup pokok materi. Kalau di modul 2 ini ada perkembangan kebudayaan Islam masa Bani Umayyah Damaskus, ada bahasa Bani Abbasiyah, ada masa Bani Umayyah Andalusia. Jadi nggak usah panjang lebar, apalagi misalnya 27 halaman ini Bapak tulis ulang semua. Capek nulisnya ya, ngetiknya ya. Yang penting ada 3 poin ini, Pak. Nih, setiap modul kan beda-beda ininya ya, pokok materinya. Iya. Terus saya mau contohkan yang, saya tutup dulu. Resume dari kelas sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Saya coba contohkan, saya buka dulu filenya, saya cari sebentar. Jadi sebetulnya kalau tahu kuncinya insya Allah gampang Bapak Ibu. Iya, karena awalnya belum tahu, Bu. Boleh di-share, Bu. Ya, ini saya lagi cari dulu sebentar. Saya cari materinya. Ada contoh-contohnya. Di blog caranya. Sabar halaman.
Nah, ini udah ketemu, saya share screen lagi. Resumenya itu tadi kan udah kita lihat pokok-pokok materi itu kan ada 3 ya. Ini kalau ini kreatif Bapak Ibu, jadi dibuat seperti peta konsep, ya kan? Ini kan jadi lebih menarik Bapak Ibu. Dan kalau saya misalnya ada mahasiswa yang membuat kreativitas tersendiri, pasti saya akan menambahkan poin, gitu, menambahkan poin. Walaupun isinya sama, tapi dengan kreativitas ini saya tambahkan nilainya. Nah, contoh tadi kan di pokok-pokok materi ada 3 ya, masa Bani Umayyah di Damaskus, terus masa Bani Abbasiyah, kemudian ada masa Bani Umayyah di Andalusia. Ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan. Ini kita contohkan ya, Bu ya. Jadi ke depan mungkin bisa lebih kreatif gitu. Misalnya Bani Umayyah di Damaskus, ini sejarahnya, sistem pemerintahannya, ilmu pengetahuannya, terus masa kemundurannya, gitu. Abbasiyah juga begitu. Nah, ini. Ada juga yang modelnya kombinasi. Saya share screen ulang. Nah, ini yang kombinasi antara peta konsep dengan narasi. Nah, ini dia kasih peta konsepnya ya. Ada masa Umayyah, ada Abbasiyah, ada Andalusia. Kemudian ini yang narasinya. Nah, saya lebih senang kalau Bapak Ibu ada pembedanya gitu loh. Kan kalau ditulis itu kayaknya tulisannya numpuk ya Bapak Ibu ya. Jadi dikasih blok, sub-sub judulnya itu dikasih blok gitu loh. Misalnya perkembangan Islam masa Bani Umayyah di Damaskus dikasih blok. Jangan dikumpulin tulisannya, dirapetin, nggak kebaca Bapak Ibu. Nggak rapih gitu. Nah, ini contoh misalnya yang selanjutnya dia kasih blok juga nggak nih? Sebentar. Nah, ini misalnya nih, ini harusnya sih dikasih blok ya, jadi ada pembeda, nggak kekumpul jadi satu. Kalau ini kan dia dikumpulin nih, perkembangan kebudayaan masa Bani Umayyah di Andalusia, angka 1, angka 2, kebanyakan angka. Angkanya itu maksudnya rapat-rapat gitu. Masa di enter, Bu ya? Ya, dikasih enter kayak gitu, biar lebih enak bacanya. Nah, itu untuk, saya share screen lagi ya. Untuk apa tadi? Yang laman space. Dan dinilai KB2 anak. Nah, ini tadi kalau di dosen seperti ini, semuanya ada tampilannya seperti ini. Terus apalagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Untuk analisa PBL. apa materi. Nah, untuk PBL-nya bagaimana ya, Bu? Trik-trik dari Ibu. PBL nih belum paham juga, Bu. Iya, benar-benar analisa materinya, Bu. Yang PBL. Ini belum bisa dibuka ya di Bapak Ibu. Kalau saya sebetulnya udah mengirimkan ininya, instruksi dan ada contohnya. Nggak kebuka ya? Belum dibuka. Oh, berarti. Masih mengerjakan ini resum. Nah, ini yang kelas yang sebelumnya. Kalau ini yang kelas Bapak Ibu berarti belum kebuka. Sebetulnya di situ ada contoh. Ya, ini saya buka deh coba ya. Nih, buatlah analisa materi dari modul SKI. Temanya bisa dipilih dari modul KB1. KB1 tadi kan tentang Khulafaur-Rasyidin ya Bapak Ibu. Ya. Atau KB2. KB2 tadi tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya. KB3 ini kalau nggak salah tentang Islam di Indonesia. KB4 itu tentang Islam di beberapa benua. Amerika, Eropa, Australia gitu kalau nggak salah, sama Afrika. Dunia. Ya, dunia lah ya.
Jadi tentukan problem based learning berdasarkan template terlampir. Nah, template-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa terbuka, Bu. Jadi itu harus berdasarkan yang ada kita sekarang laksanakan di lapangan di sekolah misalkan seperti itu. Iya Bu, gitu. Tapi temanya sesuai yang sudah Bapak Ibu buka di modulnya itu. Bapak Ibu pilih salah satu. Sesuai 4 KB, pilih salah satu KB. Ya, salah satu aja yang Bapak Ibu minati aja. Nah, ini soalnya. Sekolah Bu gitu ya. Kenapa Pak? Pilih salah satu yang ada kaitannya atau terjadi di Iya, di sekolah. lingkungan di lapangan sekolah kita mungkin. Iya, di lapangan sekolah. Identifikasi masalah berbasis masalah yang ditemukan lapangan. Nah, kadang-kadang saya lihat yang dikerjakan yang sebelumnya ya Bapak Ibu itu masih kurang pas gitu karena dia ngasih contohnya itu pada masa lampau bukan pembelajaran di sekolah. Atau saya kasih contoh benernya aja ya. Iya Bu, itu. Sekarang Bu. Contoh benernya aja, Bu. Iya Bu. Contoh benernya aja, tunggu. Saya buka dulu filenya. Ini salah satu contoh tentang SKI, tapi dia kekinian gitu. Ini berarti dia ngambil modul dia perkembangan Islam di dunia. Ini namanya Nurul Adli. Ini bapak-bapak nih kayaknya. Lagi kuliah. Tunggu dulu main dulu Pak. Nih bawa snack nih. Tadi kan template-nya sudah saya berikan yang di sebelah kiri ya. Nah, nanti mengerjakannya yang di sebelah kanan. Ini dia rupanya temanya tentang perkembangan Islam di dunia. Berarti ini kan dari modul 4 ya Bapak Ibu. Terus judul masalah dampak tragedi WTC bagi masyarakat Muslim di Amerika Serikat. Karena di modul 4 itu kan ada pembahasan tentang Amerika. Dia mengidentifikasi masalah apa saja yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan dinistakannya hak-hak Muslim oleh pemerintah Amerika Serikat. Terus, umat Muslim Amerika dituduh sebagai teroris. Yang ketiga, munculnya tindakan diskriminasi pelecehan oleh warga non-Muslim. Terus, penyebab masalah. Penyebab masalah itu kan diminta menganalisis apa yang menjadi akar masalah yang menjadi pilihan masalah. Penyebabnya terjadi peristiwa yang meruntuhkan gedung WTC dan seterusnya. Terus yang kedua, prasangka agama dan bias ideologis. Yang ketiga, publik percaya dengan argumen Huntington. Kayaknya ini berat ya Bapak Ibu ya temanya. Iya, tinggi. Tinggian ya. Untuk saya nggak bisa itu Bu. Ya, nanti saya cari yang lebih mudah. Nah, solusi dikaitkan dengan teori atau dalil yang relevan. Sesuaikan dengan langkah prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, ini solusinya, ini berdasarkan teori. Jadi dia ini serius, ini memang ngambil dari misalnya dari Van Dijk, dari buku ya yang diterbitkan tahun 2003. Ya, ini dari buku itu menggunakan fakta yang hiperbolis untuk mendeskripsikan dan seterusnya. Jadi ini memang agak berat nih saya lihat nih. Coba saya cari yang agak realistis lah ya. Bentar. Tapi dari situ kira-kira udah dapat gambaran belum Bapak Ibu? Udah. Insya Allah udah Bu sekarang. Ya, sedikit-sedikit lah ada, Bu. Sedikit ada. Walaupun tidak banyak. Ibu, maaf mau tanya Ibu. Ya. Silakan Ibu, untuk yang tadi analisis, tulisannya kita pakai seperti seperti saya tadi ya Bu, itu ada deskripsi dulu, baru kita seperti itu Bu. Suaranya putus-putus Bu.
Gimana Bu? Maaf putus-putus. Yang analisis. Siapa tadi yang ngomong putus Bu? Oh iya, sebentar. Saya ulang Ya. ya, Bu. Untuk yang Sinyal ya, analisis, sinyal. Bu. Ya. Kenapa analisisnya Bu? Seperti saya tadi ada mana, Bu? Siti Wahyuni ya? Ibu mau ngelihat Saya, yang Bu. ya Ibu? Iya, Bu, untuk penulisannya, penulisan yang analisis, Bu, sistematisnya itu. Yang analisa berapa Bu? KB 2, Bu. Saya screen aja ya, biar kita lihat sama-sama. KB 2, yang analisis. Iya, saya nilainya kecil, Bu, 65. Siapa tadi? Bu Siti Wahyuni ya? Ini Pak Agus. Ini Bu Siti Wahyuni, kenapa Bu? Apakah sistematisnya modelnya seperti itu atau saya sebenarnya masih belum paham benar. Ya ini yang punya Bu Siti Wahyuni ini kan kebanyakan angka-angka ya. Coba deh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang membaca bagaimana? Misalnya ini ya nomor 2. Ada angka 2, ada huruf A dikurungin, ada angka 1 dikurungin, ya kan? Tuh, kebanyakan angka-angka. Terus ada angka 1 biasa, ada abjad yang besar gitu kan. Nah, ini kan membingungkan Bu Siti Wahyuni. Jadi maksud saya pembatas atau pembeda antara jawaban 1, 2, 3 itu di blok gitu loh, Bu. Numberingnya, Bu ya. Oh gitu ya. Ini kan kebanyakan numbering nih ya kan Bapak Ibu ya. Tuh, angka huruf abjad gitu kan, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kan kalau ditaruh di sini tuh apa ya? Numpuk-numpuk gitu loh, Bu. Iya, baik, Bu. Jadi lebih rapih itu nah ini contohnya kayak ini nah. Ini siapa nih? Punya Pak Cep Badri misalnya, ini ada satu soalnya itu di blok gitu kan, tuliskan minimal 3 konsep. Nah 1, 2, 3, 4. Nah berarti dia lebih nggak apa-apa kan, minimal 3. Nah, jadi numberingnya jangan kebanyakan Ibu, numberingnya jangan kebanyakan. Terus ini yang B misalnya, kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Nah ini di blok, jadi saya gampang gitu loh membaca jawabannya karena ada pemisahnya, nggak kebanyakan numbering. Nah ini refleksi hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah ini boleh juga kayak gini, gitu ya Bu. Iya baik Bu. Jadi di blok dan di enter kayak gini kan jadi enak gitu loh, ketahuan mana jawaban yang pertama, jawaban kedua gitu. Ibu maaf, disebutkan kelebihan dan kekurangannya nggak Bu untuk analisa bahan ajarnya? Sebetulnya kelebihan dan kekurangan itu ada di soal tahun lalu loh Ibu. Jadi tidak perlu dikeluarkan ya Bu ya? Nggak perlu, jadi Bapak Ibu fokus aja ke pertanyaan yang ini. Iya, Kan salah ada dari 3 contohnya. Makanya itu saya lihat ya jawaban-jawabannya itu kadang-kadang sepertinya masih terpengaruh dengan teman-teman Bapak Ibu yang tahun kemarin. Kan kadang-kadang kita kalau mau ujian, apa sih ini kemarin itu soalnya gitu. Jadi masih terpengaruh dengan itu, padahal sekarang bentuk soalnya sudah berbeda gitu. Jadi ikutin aja soal yang sekarang. Kalau yang punya saya itu karena salah Bu ya, salah konsepnya, bukannya menganalisa tapi lebih ke resume ya. Makanya nilainya. Pak Pipip ya? Pak Pipip yang di KB2? Iya Bu. Pipip, sebentar saya cek lagi ya Pak. Bu ya. Nah ini contoh nih ya, kita sambil ngelihat ya Ibu-Ibu, kalau di Bapak Ibu mengoreksi nih,
contoh Ibu Hernayati, mohon maaf ini bukannya menyalahkan atau apa gitu ya. Kalau ini kan numpuk semua ya, ini semua numpuk gitu kan. Tuh numpuk gitu kan, mana bedanya gitu bacanya. Malu, saya jadi malu. Tuh numpuk gitu ya. Ya maaf, oh iya. Jadi saya kasih 60. Banyak saya lihat yang lainnya seperti ini. Ya saya salah Bu, ya Allah ya Robi. Semangat Bu, semangat. Jadi ini kalau Bu Hernayati ini kayak Bu, mohon maaf, kayak resume gitu kan. Kayak resume. Ya, resume atau cerpen ya. Ibu sendiri yang ngomongin cerpen ya. Lebih mirip resume sih kalau di sini ya. Jadi maaf Pipip, kayaknya lebih ya. Lebih ke resume. Nah, kalau ini sebentar Pak, mumpung masih kebuka, kalau Pak Agus, walaupun singkat Bapak Ibu, tetapi dia poin-poinnya tercapai semua. Masya Itu kan Allah. konsepnya 3. Konsepnya 3. Walaupun sebetulnya saya pengennya lebih jelas lagi ya, diulang sedikit gitu loh, yang A itu apa gitu. Ini kan dia singkat aja konsep gitu. 1, berburuk sangka adalah perbuatan tercela. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang ketiga, setiap manusia memiliki sisi kebaikan dan keburukan. Terus yang B, kontekstualisasi sosial. Jadi rapih nih Pak Agus ini cara nulisnya. Jadi kita bacanya enak kan Bapak Ibu? Ya Bu. Ngoreksinya enak gitu loh. Matanya nggak siwer numpuk tulisan tadi jadi satu itu kan. Punten ya Bu Hernawati. Apa-apa Ibu. Makasih banget. Iya. Jadi ini walaupun dia singkat nih Bu Hernawati, tapi dia poin-poinnya dapat semua gitu. Saya mencoba sekarang yang KB 3 dan 4 Bu. Ya, nah ini kan pembelajaran bermakna. Kita selaku manusia yang Allah anugerahi akal pikiran sehat, sebaiknya mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang akan membuat kita celaka, dan mana yang akan membuat kita bahagia. Gunakan akal sehat kita untuk memilih hal yang baik, yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Nah, lebih bagus lagi seandainya dikaitkan dengan yang tadi, ini kan yang apa tadi, Umayyah ya, Abbasiyah. Jadi sebelum ke sini, ke poin ini ada sedikit narasi tentang yang masa lalu dikaitkan dengan masa kini. Kalau ini kan masa kininya gitu ya, apa yang harus kita lakukan terkait pembelajaran bermaknanya. Jadi siswa bisa membandingkan gitu loh. Oh, pada saat itu konteksnya begini, untuk sekarang seperti ini. Gitu. Tapi ini udah cukup bagus gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi penilaian itu bukan apa ya, kadang-kadang dari tampilan juga mempengaruhi gitu. Ya Bu. Kayak ini kan ini banyak sekali poin-poinnya nih ya. Ya saya sendiri juga pusing Bu lihat tulisan saya kayak gitu. Apalagi saya ya Bu ya ngeliatin banyak jawaban Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu kasih nilai 60 juga, udah terima kasih ya Allah. Ya. Nah, kayak Bu Siti Wahyuni tadi udah dibahas ya, terlalu banyak numbering ini nih, numberingnya. Makanya perlu dipisahkan tadi. Terus tadi yang nanya siapa, Pak Pipip ya? Iya, Bu. Yang minta ditampilkan. Nah, kalau Pak Suwirjo ini terlalu singkat banget, Pak. Ini terlalu minimalis jawabannya. Nah, ini Pak Pipip. Pak Pipip pertanyaannya apa? Sama nih. Nggak ada pemisah nih. Ini saya kasih 65 karena yaitu tadi tiga poin apa tadi yang soal itu belum Bapak elaborasi semua gitu. Nah, ini masih seperti apa ya? Kayak resume, Pak. Iya, Bu. Iya. Jatuhnya kayak resume kan tuh. Iya, Bu. Berikutnya tolong disesuaikan dengan 3 pertanyaan tadi itu loh Pak. Ya Bu, makasih banyak Bu arahannya dan bimbingannya. Nah itu Bapak Ibu, terus tadi saya janji mau menampilkan contoh yang PBL ya, karena besok udah mulai PBL. Tadi sudah saya buka, sebentar saya ini lagi.
Saya share screen PBL. Kalau yang tadi yang saya share terlalu berat ya, Islam di dunia. Nah ini PBL yang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi ini yang diangkat judulnya Pengenalan Tokoh Muslim Indonesia pada materi perkembangan Islam di Indonesia melalui model pembelajaran kontekstual. Nggak mesti seperti ini ya Bapak Ibu, cukup misalnya judul modul perkembangan Islam di Indonesia, pengenalan tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, misalnya sampai situ aja udah boleh gitu, nggak usah panjang-panjang kalau nanti membingungkan. Nah pertama Bapak Ibu identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan. Kan Bapak Ibu semua mengajar nih di kelasnya masing-masing. Nah apa nih masalah yang dihadapi ketika mengenalkan tokoh Muslim di Indonesia? Ini misalnya identifikasi masalahnya ternyata guru yang menyampaikan materi ini terbatas karena gurunya juga males baca. Misalnya ini ya, ini misalnya gurunya nggak update, nggak suka baca buku gitu kan. Jadi dia ya hanya menyampaikan sekedarnya aja. Jangan-jangan gurunya juga nggak hafal nih siapa aja tokoh Muslim Indonesia gitu kan. Nah terus yang kedua, karena gurunya tadi menyampaikannya monoton, tidak dalam gitu ya karena kurang baca, akhirnya siswanya itu ngantuk, ngobrol, main gitu kan, apalagi siswa-siswa yang duduk di belakang misalnya dia main kertas, main segala macam gitu ya Ibu, ketika pelajaran sedang berlangsung. Terus yang ketiga, ternyata banyak anak-anak didik kita yang tidak mengenal tokoh Muslim Indonesia. Lalu yang kedua, ini kalau template-nya kan yang di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Nah, penyebab masalah yang tadi itu apa aja gitu. Dianalisis apa yang menjadi akar masalah. Ya. Yang pertama, yang tadi ini, nah ini lebih bagus seperti ini. Identifikasi masalahnya ada 3, penyebab masalahnya juga harus 3. Oh, berurutan. Ya kan? Jadi seimbang. Kalau yang pertama tadi kan guru menyampaikan materi terbatas dan sekedarnya. Nah, ternyata penyebab masalahnya, ini yang satu, gurunya kurang memahami materi, karena cakupan materi yang diajarkan itu terlalu luas kan. Nah, hal ini bisa terjadi akibat kurangnya literasi guru terhadap materi ajar. Guru hanya terpaku pada buku pegangan guru dan tidak menambah dengan buku lain yang relevan. Nah, ini kita ngerasa sendiri ya Bapak Ibu, kadang karena kesibukan kita nggak sempat lagi memperluas wawasan gitu. Padahal ya sebagai guru dan sebagai dosen, ini refleksi untuk saya juga, kita harus banyak baca. Terus tadi identifikasi masalah yang pertama, siswanya ngantuk, ngobrol, main saat belajar berlangsung. Nah, terus apa penyebab masalahnya? Nah, ini kan berurutan nih ya, yang nomor 2 ini. Ternyata anak-anak itu dia ngantuk dan bermain karena gurunya itu monoton. Cuma ceramah gitu ya, waktu pembelajaran di kelas. Terus masih metode pembelajaran klasikal, sehingga kurang kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, ini. Lalu masalah yang ketiga, jadi dia sama gitu loh. Yang ketiga ini tadi ditemukan peserta didik tidak mengenal tokoh. Kita cari penyebab masalahnya apa. Kok siswanya nggak kenal tokoh? Nah ternyata nomor 3 ini, guru kurang mengenalkan tokoh Muslim dari Indonesia kepada peserta didik. Nah, ketika penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia, banyak tokoh Muslim yang punya andil menyebarkan agama Islam, memiliki pemikiran terhadap perkembangan Islam Indonesia. Nah, dan gurunya itu hanya terfokus pada materi yang ada. Jadi gurunya nggak update gitu ya, nggak banyak literasi. Selama ini guru hanya fokus dengan materi yang ada, padahal realitasnya banyak tokoh Muslim yang berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ini beberapa contoh tokohnya. Nah, jadi kira-kira gitu Bapak Ibu. Ini lebih realistis ya untuk dikerjakan dibanding yang contoh pertama tadi ya. Karena ini apa yang terjadi di kelas gitu. Nah, solusinya apa? Ini sama nih, dia 3 juga nih. Ini bagus nih. Saya lebih senang yang begini. Jadi ada identifikasi masalah, ada penyebab masalah, dan ada solusinya. Gitu. Solusi yang pertama tadi, ini
lebih bagus lagi dikaitkan dengan teori. Kalau nggak ada teori dari buku, boleh juga dari dalil. Nah, biasanya Bapak Ibu kan hafal nih dalil-dalil Al-Quran atau hadisnya apa, boleh juga ditampilkan gitu. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, yang pertama tadi, solusinya, guru harus memahami semua materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Guru yang profesional adalah guru yang menguasai materi pembelajaran yang luas, mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu, ini misalnya diambil dari buku Sulastri. Bapak Ibu mungkin dari buku yang lain silahkan gitu kan, dikutip dari buku apa gitu, dicantumkan di sini. Lalu solusi yang kedua tadi itu kan yang anak-anak main di kelas ya, karena gurunya monoton metode ceramah. Nah, solusi yang kedua, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti proyektor, poin gitu kan. Nah, ini tidak mesti seperti ini. Contoh nih misalnya, bisa juga dengan bermain peran ya Bapak Ibu. Untuk materi-materi SKI tertentu bisa dengan bermain peran. Saya pernah melihat ada guru yang menyampaikan materi SKI waktu meletakkan Hajar Aswad itu dengan kain, terus batunya diletakkan di tengah, terus siswanya itu diminta untuk bermain peran seperti kisah sejarah yang mereka pelajari gitu. Jadi macam-macam. Nah, nanti silahkan kreativitas Bapak Ibu. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan adanya penggunaan metode pembelajaran yang baik. Guru hendaknya mampu merencanakan kegiatan belajar yang baik dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa menerima dan memahami materi yang akan disampaikan. Nah, ini dia ngutip dari buku Mardiah Kalsum. Jadi boleh Bapak Ibu dari buku atau dari dalil. Misalnya apa dalil Al-Qur'annya atau apa dalil hadisnya, silakan. Tapi tidak hanya dalil ya Bapak Ibu, tapi dijelaskan juga. Dikasih pendapat Bapak Ibu sedikit terhadap dalil tersebut. Nah, lalu yang ketiga tadi yang siswa tidak mengenal tokoh, ini solusinya. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Gampang kan? Ya, Pak Pipip mau ngomong tapi masih mute. Boleh diminta filenya Bu untuk kami pelajari gitu. Ya, Contoh saja ya, buat contoh. Buat contoh. Nah, kemarin itu kayaknya sudah saya lampirkan juga di laman space-nya. Nanti bisa diakses di situ. Ya, jadi ini lebih realistis. Nah, temanya silakan, tidak mesti tema ini. Dari KB1, KB2, KB3, atau KB4, mana yang Bapak Ibu lebih enak mengeksplorasinya silahkan. Gitu. Semangat Bapak Ibu. Bu, boleh bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Itu yang sudah dinilai ya Bu, analisa ajar. Itu kan nilainya yang untuk 60 gitu ya. Bisa nggak ditulis gitu pakai HP dikirim gitu Bu. Karena kan di situ tidak bisa diperbarui Bu ya. Tidak bisa ini bisa nggak kalau ditulis terus kita dikirim japri gitu Bu untuk perbaikan. Atau punya Pak Tarkim sekarang lagi ini enggak? Lagi buka laptop yang space-nya? Lagi buka nih. Kalau misalnya saya cancel, kira-kira masih bisa nggak ya? Yang berapa Pak? KB Kayaknya berapa? yang KB1, KB2 itu kan udah dinilai Bu. Kayaknya nilainya sama itu. Sebetulnya itu udah di-upgrade itu juga Pak. Ya, maksud saya itu kalau ada perbaikan gitu ya Atau gini aja Pak Tarkim, Bapak kan nanti masih ada kesempatan penugasan yang lain, Bapak kerjakan tugas-tugasnya sesuai instruksi, insya Allah kalau sesuai instruksi nilainya baik dan yang itu tadi ketutup. Amin. Yang nilai sebelumnya ketutup. Amin. Semoga. Karena tadi kan
Ini saya share screen lagi ya. Kan penilaian itu macam-macam ya. Saya buka di dashboard ini. Saya share lagi. Pai 5. Pai 5 ya Bapak Ibu ya? Bu, betul. Enggak, ini berarti saya nambah satu kelas lagi nih. Tadinya belum ada. Pai 5. Nah, ini kan tadi yang analisa bahan ajar itu hanya 15%. Jadi kalau misalnya masih kurang, nanti kalau Bapak lebih serius dengan tugas-tugas yang lain, insya Allah ketutup gitu. Ketutup, nilainya bisa, nilainya insya Allah lulus gitu. Yang penting ya itu tadi, apa yang sudah saya sampaikan tadi jangan diulangi lagi. Kalau yang minimalis, tolong jangan minimalis gitu, ditambahin gitu. Terus saya kebanyakan kayak saya numpuk ya Bu. Numpuk juga tapi harus sesuai ini Bu, instruksinya kan ada 3 gitu, berarti ya jadi 3 jawaban gitu. Kalau numpuk tapi hanya menjawab 1 pertanyaan kan berarti nilainya hanya 1/3 sebetulnya. Itu udah saya bonusin jadi setengahnya lebih. Gitu. Ya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ya. Pokoknya tetap semangat, masih ada kesempatan lain. Ini ya di tes formatifnya saya lihat besar-besar, analisa materi tadi sudah saya contohkan. Ini poinnya paling besar loh Bapak Ibu, 35%. 35% hanya dari 1 penugasan, ya kan? Yang tadi tabel terakhir PBL itu 35%. Jadi tolong serius banget gitu, karena ini poinnya gede. Gitu. Tadi kan sudah saya contohkan, mohon lebih diperhatikan lagi gitu. Kalau yang lain kecil, cuma 15% dari 4 tugas. Jadi kalau tadi misalnya Pak Tarkim ada yang kurang, siapa tahu nanti yang KB 3-4-nya besar gitu ya, jadi ketutup gitu. Amin. Jadi move on. Jadi Bapak Ibu move on, yang sudah dinilai udah lewat. Sekarang move on ke yang belum dinilai, lebih serius lagi, lebih perhatian lagi. Nah, oke, Bapak Ibu, tadi kita langsung masuk ke materi. Saya izin nanti ini saya dokumentasikan, saya rekam di YouTube. Jadi biar yang menyimak nanti mengenal Bapak Ibu, kita perkenalan. Ya, tadi lewat nih perkenalannya karena kita semangat dengan pembahasan penugasan. Dimulai dari saya ya, saya Iin Kandede, saya ngajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sehari-hari saya sebagai dosen SKI di Fakultas Tarbiyah di UIN. Selanjutnya saya persilakan ke Bapak Ibu, nanti perkenalannya nama, tempat tugas, sama mengajar apa gitu di sekolah mana. Izin Bu, Abdul Hamid. Izin Bu, Abdul Hamid, nama Abdul Hamid, sebagai Korlas 5 PAI. Tugas sehari-hari di SDN Kabupaten Timur 03 dan mengampu bidang studi PAI. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hamid. Selanjutnya saya berdasarkan slide yang ada di saya ya, biar nggak kelewat. Bu Suryanti, silahkan. Ya, izin Bu, nama saya Suryanti. Saya mengampu pendidikan agama Islam di Sekolah SDS Harapan Abadi di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Bu. Merasa ada galon ya. Selanjutnya Bu Heri Kurniasi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kurniasi. Saya mengajar di SDIT Al-Halimiyah, Jakarta Timur, Bu, Pondok Kopi. Saya mengajar PAI di kelas 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Nandang, silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Pak Agus dari tempat tugas SDN 4 Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat, Bu, dekat Pangandaran. Oh iya. Nanti kapan-kapan kita diundang ke Pangandaran ya Pak. Oh, ke pantai.
Papal yang di Ampo pendidikan agama Islam. Ya. Gitu. Terima Terima kasih. kasih Pak Nandang. Selanjutnya Pak Cep Badri. Masih mute Pak Cep. Suaranya belum keluar Pak Cep Badri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nama saya Cep Badri, tempat tugas SDN Padasuka, Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, ya Cianjur Selatan masuknya, di pegunungan lah. Kemudian mengajar PAI di SD tersebut. Kemudian untuk akses internet kadang-kadang bagus sinyalnya, kadang-kadang jelek karena di pegunungan tersebut. Terima kasih itu Bu. Terima kasih. Pak, alhamdulillah hari ini lancar internetnya Pak. Selanjutnya Pak Tarkim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, nama Tarkim, tugas di Jakarta Islamic School di Jakarta Timur, Bu. Tugas ininya mengajarnya di kelas 6 ya, PAI, bahasa Arab dan tahfiz Quran, Bu. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhammad Abdul. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Arido, tempat tugas mengajar di SDN Pulau Gebang 11, Cakung, Jakarta Timur, dan mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih Ibu. Pak Agus Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Sofyan. Saya bertugas di SDN Pondok Bambu 13 Pagi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya mengampu pendidikan agama Islam. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Pak Kapandi. Baik, terima kasih. Ibu izinkan perkenalkan saya, nama Kapandi, bertugas di SDN Kayurinja 13, yang sekarang akan merger dengan 12, jadi untuk tahun depan mungkin saya sudah bertugas di SDN Kayurinja 12, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan sebagai guru agama di sana, mengampu dari kelas 2 sampai kelas 6 sekarang. Kemudian untuk kegiatan lainnya juga saya aktif di kegiatan pesantren. Bu, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapandi. Selanjutnya Bu Siti Wahyuni, udah belum tadi? Belum ya? Bu Siti Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari SDN Duren Jakarta Timur. Ya, baik Bu Siti Wahyuni. Agak tersendat-sendat ya Bu. Maaf Bu, sinyalnya kurang. Ya, tapi kedengeran Bu tadi dari Jakarta Timur ya. Duren Sawit 02 Timur. Ya, terima kasih Bu Siti Wahyuni. Selanjutnya Bu Suminiwati. Ya, terima kasih Bunda sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suminiwati, tempat tugas saya di SDN Rawabadak Utara 21, Kecamatan Koja, wilayah Jakarta Utara.
Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 3. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Pak Hambali. Alhamdulillah, Assalamualaikum Bu. Bisa belajar sama Ibu. Saya dari Bekasi Bu, Bekasi Utara. Mengajar di sekolah SD Islam Al-Husna. Ajaran pendidikan agama kelas 5 dan kelas 6. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Kartini. Ya. Mohon izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Kartini mengajar di SDN Sertajaya 05 di Cikarang Timur. Saya mengampu pendidikan agama Islam mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Pipip. Masih mute, Pak. Saya aneh. Itu. Itu. Ya, sambil menunggu Pak Pipip, kita ke Bu Nunung Komalasari. Assalamualaikum Ibu, Bapak, izin. Iya Ibu, saya Nunung Komalasari, bertugas di SDN Rorotan 03, Jakarta Utara. Saya mengampu wali kelas 3 dan guru agama Islam kelas 5 Ibu. Ya, silakan Pak Pipip. Baik Bu, maaf. Izin mengenalkan diri, nama saya Pipip Firmansyah, pengampu PAI di Sekolah SD Cina, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Demikian, terima kasih. Bu Hernayati. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan nama saya Hernayati dari Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur. Saya mengajar di SD Lemur Tengah, mengampu pelajaran SKI dari kelas 1 sampai kelas 5 dan wali kelas 1. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Pak Sudarjat. Masih mute Bapak, punten. Suaranya belum keluar Pak Sudarjat. Assalamualaikum Ibu. Izinkan nama saya Sudarjat dari Kedung Waringin, mengajar di SD Bojong 1, Kedung Waringin, Bekasi, mengampu materi PAI, pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Suwirjo. Pak Suwirjo masih mute. Hukum. Kenakan saya. Ya, saya Mas Surjo dari SDN Cibatu 3, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mengajar PAI dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berkenal diri, Pak Astagama dari SDN Malaka Jaya 08 DKI Jakarta. Saya mengajar kelas 1, 2, dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah semua mengenalkan diri ya Bapak Ibu? Udah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini menambah wawasan kita supaya ke depan pengerjaan tugas-tugas ini bisa lebih sistematis, bisa lebih baik lagi, dan semuanya lulus dengan nilai terbaik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dalam beberapa penyampaian saya. Semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan semua urusan kita, dan Bapak Ibu semuanya lancar mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada kendala, ya kalau misalnya kendala teknis, bisa saling memberitahu ya. Untuk teknis saja, misalnya ngekliknya di mana gitu kan. Ngirimnya bagaimana untuk teknis-teknis gitu, boleh kita saling membantu, tetapi untuk jawaban masing-masing. Karena pada prinsipnya di kelas PAI 5 untuk PPG ini kita bukan sedang berkompetisi Bapak Ibu, tapi bagaimana caranya supaya kita semua bisa mengumpulkan tugas tepat waktu dengan baik, dengan benar, dan semuanya bisa lulus. Jadi kalau lulus semua kan kita senang ya Bapak Ibu, bukan kompetisi, bukan tidak saling mengambil jatah siapa gitu ya, tapi semua punya peluang untuk lulus bersama-sama. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang terkendala, jangan malu-malu. Misalnya tadi bagaimana cara mengerjakan atau ada contohnya gitu. Nah, dengan ada contoh itu kan mudah-mudahan nanti pengerjaan tugas-tugas ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Tapi bukan minta jawaban gitu kan. Pasti kan setiap kita punya pengalaman yang berbeda ya. Contoh tadi PBL tadi ya, mungkin di kelas Ibu Bapak masing-masing punya pengalaman yang berbeda, itu tinggal dituangkan saja di dalam analisa Bapak Ibu sendiri gitu ya. Yang pasti setiap sekolah, setiap daerah punya masalah yang berbeda ketika mengajar, dan tentu saja solusinya juga berbeda gitu ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat mengerjakan tugas, baik itu tugas harian sebagai guru ya. Ini terima kasih banyak meskipun di tengah kesibukan mengajar masih menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi via Zoom. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Demikian kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita sambung via WA group. Ya, kalau ada apa-apa, tolong dipantau WA-nya. Saya lebih senang di WA group. Kalau Japri kadang-kadang ketelisut Ibu Bapak dengan mahasiswa saya, Bu mau ujian, Bu mau ngumpulin tugas, kadang ketelisut. Tapi kalau di grup insya Allah semua terekap di situ. Nanti saya sisir satu-satu siapa yang tugasnya masih ada kendala atau kurang apa, nanti kita update-nya di grup aja ya Bapak Ibu. Gitu, insya Allah nggak ada yang rahasia gitu ya. Semua demi kebaikan kita bersama. Semoga semuanya lulus. Amin. Yang memuaskan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.